Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filita Apriliani, NPM 719212782. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberhentian kerja. Pengertian pemberhentian kerja yaitu adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam pemberhentian. Yang pertama yaitu pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua pemberhentian karena mencapai batas usia atau pensiun. Yang ketiga yaitu pemberhentian karena penyederhanaan organisasi. Yang keempat yaitu pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tidak pidana atau penyelewenangan. Yang kelima yaitu pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. Pemberhentian karena meninggalkan tugas. Yang keenam yaitu pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Yang ketujuh yaitu pemberhentian karena hal-hal lain. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan perusahaan atau majikan. Selanjutnya yaitu standar perburuan internasional mengatur mengenai PHK. Yang pertama yaitu instrumen hukum perburuan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Konvensi ILO nomor 158 tahun 1982 tentang pemutusan hubungan kerja menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindakan PHK. Yang kedua itu, pada dasarnya mengenai PHK harus dilakukan sehati-hati mungkin, karena keputusan PHK terhadap pekerjaan berpengaruh pada anggota keluarga yang menjadi tanggungan pekerja. Oleh karena efek sosial, maka diperlakukan prinsip sehati-hatian. Yang ketiga yaitu seorang pekerja tidak dapat diputus hubungan kerjanya kecuali ada alasan yang sah. Untuk pemutusan tersebut dan diatur dalam perundang-undangan masing-masing negara. Yang terakhir yaitu selain itu masing-masing negara harus mengatur pola aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan PHK, alasan PHK dan kompensasi yang berhak diterima pekerja menurut jenis alasan PHK yang dijatuhkan. Yang selanjutnya yaitu undang-undang mengatur mengenai PHK. Yang pertama itu lebih lanjut PP 35 tahun atau 2021 pada bab 5 khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian. Yang kedua itu pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukannya perhitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Yang ketiga itu pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberhentian PHK disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan. Dijalankan
Berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hubungan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan karena yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Perhitungannya berdasarkan alasan atau dasar yang dijatuhkannya PHK. Yang terakhir yaitu pekerja tidak menerima memutuskan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya itu apabila pekerja yang telah diberitahu mengenai PHK menolak atau atas putusan tersebut, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK. Dan kemudian harus melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial, dalam hal ini perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 35 atau 2021. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.